Permisi Bapak, presensi atas nama Karisa dari kelas B sesi 1 tidak masuk Pak karena kendala sinyal. Oke, ntar coba lagi ya Mbak, saya stop dulu. Mbak Rahma bisa men-share itu sudah saya kirimkan itu ya Mbak Rahma ya, materi untuk hari ini, untuk mempermudah gitu ya. Jadi silakan di-share di grup angkatan juga nggak apa-apa lah, apa di grup kelas A dan B juga nggak apa-apa. Kelas B, yang berarti kelas B ya. Coba Mbak, absen sekarang Mbak. Iya Pak, sudah masuk. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang belum absen kelas B? Permisi, Pak. Ya. Saya NIM 19 dari kelas A tadi mau absen nggak masuk, Pak. Coba saya ulangi. Bentar, kelas B sudah belum? Kelas B sudah ya berarti ya. Kelas A lagi. Coba Mbak. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk mulai pertemuan kita pada siang hari ini, kita sama-sama buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena waktu kita udah telat gitu ya. Karena emang tadi trouble, laptopnya trouble gitu. Dari jam 1 tadi mencoba untuk mengakalinya karena emang mungkin ada yang salah dengan laptopnya gitu ya. Jadi tidak bisa gitu untuk dibuka ke Windows-nya. Tapi tadi sebenarnya mau minta ganti jadwal tapi alhamdulillah bisa. Nah, sebelum saya masuk ke sini, nah kemarin kita sudah bicarakan dengan PJ kelas A, B, dan C gitu ya dengan saya, bahwasanya nanti karena hari Selasa juga tanggal merah, kemungkinan kita daring lagi gitu ya di jam yang sama gitu jam 2 dan jam 4. Cuman materinya langsung digabung gitu. Mudah-mudahan bisa langsung 2 gitu ya. Karena nanti tinggal 2 materi tentang eh, kerusakan pada tablet ya, kemudian kapsul dan tablet napas lambat gitu ya. Baik. Eh, untuk mempersingkat waktu, saya langsung tadi saya sudah mengirimkan ya Mbak Rahma ya, materi untuk hari ini ya Mbak Rahma ya. Sedang loading Bapak. Sedang loading. Sekarang yang kelihatan apa Mbak? Slide atau presensi masih? Ya. Slide-nya sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Ya.
Oke, rencana itu memang ada 3 pertemuan ya, ada 3 materi gitu ya, terkait tablet salut, kemudian tablet lepas lambat, kemudian satu lagi sediaan kapsul yang nanti kita akan belajar bagaimana lebih fokus kepada evaluasi fisiknya, kemudian nanti digabung materinya dengan apa namanya berapa permasalahan gitu ya dalam nanti pembuatan tablet ya. Ya, ini problem atau kegagalan dalam permasalahan dalam proses pembuatan tablet. Jadi ada 3 pertemuan, mudah-mudahan kalau tidak ada kendala gitu seperti kesepakatan saya dan PJ kelas A, B, dan C, insya Allah di hari Selasa di jam yang sama kita akan daring kembali gitu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya hanya sedikit apa namanya evaluasi plus mungkin terkait kisi-kisi soal yang akan dikeluarkan di UAS gitu ya. Baik, saya langsung ke tablet salut. Sebenarnya untuk tablet salut ya, sebelum ke ini saya ada video mungkin yang bisa membantu kalian sebelum ini kan kemarin kayaknya sudah ada juga di apa pada saat praktikum ya, sudah di share juga videonya gitu. Tapi mungkin untuk lebih memperjelas gitu ya, coba ikan video, utama tablet salut gula deh. Aku Nadia, aku Tia. Ini apa namanya untuk mengingat pemanasan apa namanya permulaan pendahuluan Siva, tablet salut gula ya. gula. Tablet salut gula adalah salah satu jenis sedia farmasi dalam bentuk padat yang telah termodifikasi, di mana tablet itu dilakukan pelapisan dengan lapisan-lapisan gula secara bertahap yang meliputi lapisan sealing, subcoating, smoothing, coloring, dan juga polishing. Nah, tujuannya itu adalah untuk melindungi tablet dari pengaruh fisika dan juga kimiawi. Yang kedua, untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari tablet itu. Yang ketiga, untuk meningkatkan kestabilan dari tablet. Dan yang keempat, untuk meningkatkan nilai estetika dari tablet tersebut. Sealing adalah lapisan pertama yang paling mendasar dalam proses pembuatan tablet salut gula, di mana tujuannya adalah untuk melindungi tablet inti dari pengaruh air ataupun kelembapan, yang mana nantinya akan terjadi pelapisan-pelapisan lebih lanjut dari larutan subcoating, Permisi Bapak, polisi. Jadi pada intinya, sealing ini bertujuan untuk membuat tablet inti menjadi waterproofing. Ya gimana Mbak? videonya tidak muncul Pak, masih stuck di folder. Tidak muncul? Iya, Oh, ya nggak muncul. Kalau ini udah belum? sudah Bapak. Yang biasanya terbuat dari larutan shellac yang dicampurkan dengan etanol. Ya. Saya ulangi. Tadi karena terpotong berarti ya. Ini sudah kelihatan ya, Mbak? Ini hanya penjelasan dulu gitu bagaimana tablet salut gula itu ya. Ini kan biar ada penjelasan sedikit. Kami dari kelompok Nanti saya jelaskan terkait tablet salut
Salut gula. Tablet salut gula adalah salah satu jenis sedia farmasi dalam bentuk padat yang telah termodifikasi, di mana tablet inti dilakukan pelapisan dengan lapisan-lapisan gula secara bertahap yang meliputi lapisan Bapak. sealing, Ya, Masih di folder, Pak. gimana Mbak? Masih di folder. Oh, Layarnya masih stuck di folder. sekarang? Sudah bisa, Pak. Ya. Jadi dia sudah tadi menyampaikan ya bahwasanya tablet salut gula itu adalah apa namanya prosesnya gitu ya, ada sealing kemudian ini. Nah, tujuannya itu adalah untuk melindungi tablet dari pengaruh fisika dan juga kimiawi. Yang kedua, untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari tablet inti. Yang ketiga, untuk meningkatkan kestabilan dari tablet. Dan yang keempat, untuk meningkatkan nilai estetika. Sealing adalah lapisan pertama yang paling mendasar dalam proses pembuatan tablet salut gula, di mana tujuannya adalah untuk melindungi tablet inti dari pengaruh air ataupun kelembapan, yang mana nantinya akan terjadi pelapisan-pelapisan lebih lanjut dari larutan subcoating, smoothing, coloring, dan juga polishing. Jadi pada intinya, sealing ini bertujuan untuk membuat tablet inti menjadi waterproofing, yang biasanya terbuat dari larutan shellac yang dicampurkan dengan etanol. Nah ini proses sealingnya ya. Jadi tablet salut gula itu ada prosesnya, nanti juga akan sampaikan di slide gitu ya. Ada sealing yang pertama. Seperti ini prosesnya, proses sealing tersebut gitu ya. Subcoating. Nah, kemudian lanjut ke proses subcoating. Penyalutan yang dilakukan untuk menutupi bagian tepi tablet atau ujung tepi tablet. Tahap yang ketiga yaitu proses smoothing. Smoothing ini dilakukan dengan tujuan untuk menghaluskan permukaan tablet atau mengisi kecacatan pada permukaan tablet yang telah disubcoating. Ini proses subcoatingnya dengan menggunakan larutan itu ya, beberapa larutan tadi seperti sukrosa, gelatin. Pewarnaan pada tablet salut gula untuk menutupi warna jadi pada tahap coating atau kemudian warnanya adalah putih. Jadi tipe pewarnaan ini gunanya untuk menarik konsumen ataupun pasien yang akan memakannya agar lebih menarik. Nah, pewarnaan ini ada dua jenis pewarna, yaitu ada yang larut air dan ada yang larut minyak. Kami di sini menggunakan pewarna larut minyak. Polishing merupakan tahapan terakhir pada proses penyalutan tablet salut gula yang dilakukan untuk menciptakan kilau mengkilap, lalu juga memperbaiki tablet salut gula, dan yang terakhir juga untuk pelindungan tambahan pada permukaan tablet salut gula. Ya. Ya mungkin itu sedikit pemanasan ya terkait tablet salut, tapi hanya tablet salut gula. Kalau kemarin di praktikum yang ditampilkan videonya tablet salut gula, film dan coating ya, enterik ya, Mbak. Apa tablet salut gula aja, Mbak Mas? Salut gula, apa nih, Pak? Yang waktu praktikum kemarin yang nonton video, yang ditampilkan tablet salut gula aja. Ya. Apa semua tablet salut enterik sama film juga ditampilkan? Gula, Pak. Cuman gula juga ya? Oke. Mohon maaf ya, sebenarnya saya juga ada video yang tablet salut film dan enterik, cuman karena waktu kita yang terbatas gitu. Jadi mungkin nanti kalian bisa membuka di YouTube gitu ya, bagaimana proses pembuatan tablet salut gula, salut film dan enterik ini gitu ya. Kita langsung saja ke slide gitu untuk apa namanya lebih memperjelas terkait tablet salut ini ya. Nah, pertama kita lihat dulu dari segi definisinya ya, tablet salut gula itu seperti apa gitu ya.
tablet salut itu merupakan proses penyeliputan atau pembentukan lapisan ya pada permukaan partikel atau zat yang berkhasiat berupa padatan ataupun cairan, baik murni atau dalam bentuk campuran oleh zat penyalut. Jadi intinya adalah tablet salut itu nanti tablet inti, tablet biasa gitu ya, disalut gitu ya, dibentuk salutan sehingga nanti membentukkan lapisan pada permukaan partikel terutama pada zat yang berkhasiat itu. Dan yang menyalut itu disebut dengan zat penyalut gitu. Nah, ini beberapa alasan kenapa tablet salut itu dibuat gitu ya. Oke, saya cek dulu. Sudah kelihatan slide-nya atau belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini beberapa alasan kenapa kok orang membuat tablet salut itu ya. Kenapa kok disalut gitu. Nah, yang biasa, yang konvensional yang biasa kalian buat kemarin itu, waktu praktikum itu kan yang konvensional yang biasa. Kemudian ada disalut gitu. Alasannya kenapa? Yang pertama, untuk melindungi zat aktif dari lingkungan untuk meningkatkan stabilitas. Jadi dengan disalut, itu tablet dapat meningkat stabilitasnya ya. Nama stabilitas nanti kan hubungannya kepada keamanan dan keefektivitasan dari zat aktif dari tablet tersebut gitu ya. Dengan disalut gitu ya, dapat melindungi zat aktif sehingga bisa lebih meningkatkan stabilitasnya dibandingkan dengan tablet konvensional biasa gitu ya. Terus yang kedua, dengan disalut gitu, alasannya dilakukan penyalutan itu untuk menutupi cita rasa dan aroma yang tidak menyenangkan gitu. Nah, biasanya kalau kita kadang ada konsumen atau pasien itu dalam meminum obat itu agak susah gitu ya. Karena mungkin begitu dibuka tabletnya aromanya nggak enak gitu. Atau seperti apa, mungkin kadang ada juga orang yang minum tablet itu walaupun ditelan langsung, tapi kan ada juga yang kadang tuh dia nggak bisa menelan gitu ya, karena ada terkendala khusus gitu kadang-kadang gitu ya. Sehingga itu menghambat proses bagaimana dia untuk meminum atau menggunakan tablet ini. Nah, dengan disalut gitu ya, cita rasa dan aroma dari yang tidak menyenangkan dari tablet konvensional tadi bisa tertutupi. Kemudian yang ketiga, alasan dilakukan penyalutan adalah untuk meningkatkan kemudahan pasien dalam produk gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan di tahap kedua tadi gitu ya. Kadang ya itu pasien itu dalam minum tablet ya karena disalut itu bentuknya lebih, aromanya lebih enak gitu ya, cita rasanya lebih ada gitu karena disalut, apalagi salut gula gitu ya. Jadi lebih bisa meningkatkan kemudian pasien dalam menelan produk tersebut gitu. Kemudian menyempurnakan identitas produk dari pabrik produksi ya, mulai berantara dan kepada pasien. Kemudian alasan penyalutan berikutnya mempermudah penanganan terutama dalam jalur pengemasan atau pengisian kecepatan tinggi dan perhitungan dalam apotek dan rumah sakit. Jadi kalau misalnya pendistribusian tablet itu tahap pengemasan dan pengisian kecepatan satu tablet itu lebih mudah gitu dengan disalut gitu ya. Kemudian dengan alasan berikutnya kenapa tablet disalut yang kemudian adalah meniadakan debu sehingga mengurangi kontaminasi silang. Nah, dengan adanya disalut gitu ya, debu-debu yang mungkin saja akan melekat di tablet itu bisa hilang gitu ya dengan disalut itu, sehingga dapat mengurangi kontaminasi dari mikroba dan lain sebagainya. Kemudian tahap berikutnya kenapa alasan penyalutan, yaitu menyempurnakan penampilan produk, terutama jika tidak ada perbedaan bahan-bahan inti tablet. Nah ini kebanyakan gitu ya, kalau bahan dari tablet biasa itu gitu ya, itu kan putih biasanya gitu ya. Nah, dengan adanya disalut ini biasanya itu lebih berwarna gitu. Nah, mungkin kalian bisa lihat di samping itu ada yang biasa gitu ya, ada tablet yang disalut gitu, yang berwarna pink atau warna merah dan lain sebagainya gitu.
mengurai interaksi antar komponen yang incompatible, jadi bisa dengan cara menjadi zat aktif. Jadi kalau misalnya ada apa namanya eksipien atau mungkin zat tambahan yang tidak campur gitu, yang tidak bisa menyatu atau tidak bisa homogen, itu dengan cara disalut. Bisa diatasi dengan cara disalut. Kemudian alasan berikutnya adalah menyempurnakan keutuhan mekanik tablet apa lebih kuat dari goresan atau erosi. Yang namanya tablet salut, nah memang nanti kalian lihat di slide berikutnya tablet apa yang bisa disalut gitu ya. Jadi tidak semua tablet yang udah jadi itu bisa disalut. Yang bisa disalut hanya tablet-tablet yang kuat gitu, yang tahan goresan gitu ya. Karena kalau tidak kuat atau tidak tahan goresan nanti dia akan apa namanya rusak atau tidak baik hasilnya gitu ketika disalut. Jadi tablet yang akan disalut harus lebih kuat dari atau tahan terhadap goresan gitu ya, atau erosi namanya. Kemudian alasan penelitian berikutnya memodifikasi pelepasan zat aktif dengan adanya disalut gitu ya. Nah kita bisa modifikasi pelepasan zat aktif maka nanti ada namanya strain release, terlepas lambat dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti bisa dijadikan alasan bagaimana obat itu bisa dimodifikasi pelepasannya di dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian melindungi zat aktif dari cairan lambung. Nah, untuk sebagian gitu ada tablet konvensional gitu ya. Dengan begitu kita konsumsi gitu, dia cairan lambung kita akan dapat merusak mekanisme dari si tablet yang kita minum tadi gitu. Nah, dengan adanya penyalutan itu bisa mengatasi hal demikian. Jadi dia bisa melindungi zat aktif dari cairan lambung. Karena terkadang kalau yang biasa, yang konvensional itu zat aktifnya bisa rusak gitu ya dengan adanya cairan lambung. Kemudian meningkatkan mutu penampilan produk dengan penggunaan warna khusus dan logo yang kontras gitu. Jadi ini hanya mempermudah bagaimana supaya menarik konsumen untuk bisa mengkonsumsi tablet itu dengan baik gitu, dengan adanya disalut itu dia lebih warna lebih cantik gitu bentuknya ya. Itu alasan dari apa namanya kenapa tablet itu disalut. Nah berikutnya adalah tujuan ya, tujuan kenapa tujuan dari penyalutan tablet. Yang pertama meningkatkan penampilan estetika, ya tadi seperti yang dijelaskan bahwasanya dengan adanya penyalutan itu tujuan pertama adalah meningkatkan penampilan secara estetik, gitu ya. Kemudian yang kedua bisa menutupi bau dan rasa. Kemudian yang ketiga mempermudah penggunaan tablet oleh pasien. Kemudian yang keempat memberikan perlindungan fisik dan kimia pada obat gitu ya. Baik itu dari udara, cahaya atau kelembaban. Nah ini kenapa ini? Mohon maaf, slide-nya masih kelihatan enggak? Tidak, Pak. Hilang ya? Apa lagi ini? Bentar. Sekarang udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Saya nggak bisa. Ya, saya lanjutkan ya. Ini ada beberapa tujuan penyalutan. Yang pertama meningkatkan penampilan secara estetika gitu ya, sehingga mempermudah penggunaan tablet oleh pasien.
kemudian juga dapat menutupi rasa dan bau, kemudian memberikan perlindungan secara fisika dan kimia pada obat, terutama yang biasa itu dari udara, cahaya dan kelembaban. Jadi jangan salah bahwasanya tablet itu bisa dipengaruhi kestabilannya atau yang nanti menyangkut kepada efektivitasnya kalau tidak bisa kalau dia terkontaminasi gitu baik dari udara, cahaya dan kelembaban gitu ya. Kemudian tujuan dan berikutnya memodifikasi sifat pelepasan obat seperti yang disampaikan tadi dengan adanya disalut kita bisa modifikasi apakah nanti dengan cara delay rilis gitu dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian mencegah inkompatibilitas, artinya tadi ada zat-zat atau mungkin ada komponen dari eksipien yang tidak campur, dengan adanya disalut itu bisa mencegah hal tersebut. Nah, dari pembuatan tablet salut ini, komponen yang pentingnya atau intinya adalah yang pertama tablet diangkat salut disebut dengan tablet inti. Jadi pembuatan tablet salut ini pertama ya kita harus membuat tablet seperti biasa dulu gitu ya. Tablet yang biasa gitu, tablet yang biasa yang kemarin kalian buat gitu ya. Tapi dipilih tablet inti. Intinya tablet inti itu adalah syaratnya adalah dia harus memiliki karakteristik fisik yang baik, di mana guna menahan erosi yang kuat dari tabrakan dengan tablet lain atau dinding alat penyalut, sehingga harus memiliki daya tahan yang kuat terhadap goresan atau menjadi sumbing. Jadi tablet inti tadi yang digunakan untuk disalut dia harus kuat terhadap tabrakan, karena nanti pada proses penyalut itu nanti kan ada alatnya tuh ya. Kayak tadi kalau tadi kan dia menggunakan tangan ya. Kalau misalnya kalau yang di lab itu sudah menggunakan alatnya gitu. Kemarin mungkin juga kalian sudah lihat bagaimana proses penyalutan di video di praktikum gitu ya. Dia akan saling bertabrakan di dalam itu gitu. Di dalam di dalam alat itu gitu ya. Kalau misalnya tablet itu tidak kuat gitu, maka akan terjadi yang namanya kerusakan pada tablet tersebut. Kemudian formulasi tablet Kempa mempunyai banyak ingredient zat aktif untuk membuat suatu bentuk sediaan yang mudah dikempa, ulet dan cepat terdisolusi. Jadi ini ada 3 tablet, komponen tablet salut yang intinya adalah satu yang digunakan tablet salut yang inti yang memiliki karakteristik yang fisik yang kuat gitu, yang baik, yang tahan terhadap erosi atau tabrakan dengan tablet yang lain. Kemudian formulasi tablet yang dikempa ya, pada saat pengempaan itu karena banyak interagen dia harus mempunyai sifat yang mudah dikempa, ulet dan cepat terdisolusi. Nah, kemudian yang kedua adalah penyalutnya gitu ya. Kalau tadi terkait penyalut komponen tablet salut tablet inti, yang kedua penyalutnya. Jadi beberapa hal yang diperhatikan gitu ya. Yang pertama adalah penyalut tablet merupakan penerapan satu komposisi penyalut pada butir-butir tablet yang bergerak dengan menggunakan udara yang dipanaskan secara bersamaan guna mempermudah penguapan pelarut. Kemudian distribusi penyalut dapat dicapai dengan baik oleh gerakan tablet dengan cara tegak lurus atau vertikal pada penerapan komposisi penyalut. Kemudian berikutnya agar penyalut melekat pada tablet, komposisi penyalut harus membasahi permukaan ya. Permukaan tablet yang hidrofobik sulit untuk disalut dengan penyalut berbasis air karena air tidak membasahi permukaan. Kemudian komposisi formula penyalut dapat disesuaikan dengan cara menambahkan surfaktan untuk mengurangi tegangan permukaan dan berbagai adhesi penyalut. Jadi intinya adalah yang pertama adalah untuk komponen tablet salut itu ada 2. Yang pertama tablet inti, yang kedua adalah penyalutnya sendiri. Jadi komponen tablet salut yang pertama tablet inti itu karakteristiknya harus kuat gitu ya. Secara umum tidak boleh gampang tergores atau sumbing nantinya.
Kemudian untuk penyalutnya sendiri, zat yang untuk menyalutnya itu sendiri gitu ya, harus yang benar-benar apa namanya, yang bisa disalut, jangan sampai apa namanya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya. Seperti tadi tablet yang sifatnya hidropop gitu ya, itu akan sulit untuk disalut karena apa namanya, kalau kita menggunakan penyalut yang berbasis air itu tidak akan bisa dibasahi permukaannya gitu. Apa kelebihan dan kekurangan dari tablet salut? Yang pertama, kelebihannya kalau tablet salut tadi rasanya lebih enak gitu ya. Cuman kekurangannya prosesnya lebih lama. Ya namanya juga tablet salut ya, setelah dibuat tablet inti kemudian dibuat tablet salut ya tentu memerlukan waktu yang lama gitu, yang panjang. Kemudian kelebihan yang kedua dari tablet salut ini adalah perlindungan bahan aktifnya. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwasanya dengan disalut dia dapat melindungi bahan aktif dari si tablet tadi. Cuma kekurangannya itu ya biaya produksinya lebih tinggi. Jadi ya karena memang tambahan istilahnya ya, tablet inti sudah jadi, tablet konvensional jadi, kemudian kita salut, gitu tentu akan memerlukan biaya yang lebih dibandingkan yang konvensional biasa. Kemudian kalau kelebihan berikutnya adalah pelepasan obat terkontrol gitu ya, pelepasan obat terkontrol. Jadi dengan adanya penyaluran itu, bagaimana pelepasan obat nanti begitu masuk ke dalam tubuh kita itu bisa dikontrol gitu. Tapi kekurangannya adalah risiko cacat lapisan. Maksudnya ini adalah memang pada saat obat itu disalut gitu ya, itu banyak sekali terjadi risiko cacat lapisan. Artinya itu lapisannya itu tidak mulus, tidak licin dan sebagainya. Nanti kita lihat bagaimana salut yang baik seperti apa. Teknik penyalutan ada salut gula, salut tipis, mikroenkapsulasi, dan salut gempa. Ya. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, tablet inti tadi yang bisa disalut itu adalah yang pertama tablet yang mudah berputar dan bergerak gitu. Ya. Yang kedua tabletnya berbentuk sferis, artinya berbentuk elips, bikonveks bulat atau bikonveks oval. Kemudian tablet yang punya kekerasan cukup, seperti yang disampaikan tadi, variabilitas dan fleksibilitas juga bagus, tekstur permukaan harus licin, dan ini syaratnya juga ya. Kemudian sifat adhesi permukaan juga harus bagus. Nah ini dikatakan tablet salut yang baik seperti ini ya. Tablet salut yang baik itu seperti ini. Permukaan tablet itu yang satu licin permukaannya. Kemudian pewarna yang digunakan juga jadinya homogen. Kemudian dengan salut itu mampu melindungi tablet inti tadi. Nanti kita lihat bagaimana setelah ini gitu ya. Bagaimana tablet inti kemudian ada di salut gitu. Ya sehingga dapat melindungi dari hal yang bisa merusak tablet tadi seperti udara, kelembaban, dan cahaya. Kemudian tetap dapat menutupi rasa gitu, rasa tidak enak dan tidak nyaman. Kemudian lapisan penyalut stabil dan tidak cacat. Jadi ini kriteria dari tablet salut yang baik. Nah seperti yang ini kalian lihat gitu ya, bagaimana tablet inti core ini adalah tablet inti ya. Kemudian di coating itu maksudnya disalut gitu ya. Kemudian disalut gitu. Nah jadi makanya tadi dia dapat melindungi gitu ya. Dengan adanya disalut ini dia dapat melindungi obat dari beberapa faktor seperti udara, cahaya, dan kelembaban. Nah ini jenis salut ya, kita ada 3 mempelajarinya. Ada jenis salut gula, salut film, dan enterik. Nah ini salut gula dan salut film dulu ya. Salut gula. Untuk salut gula keuntungannya adalah bahan bakunya tidak mahal ya. Kemudian bahan baku telah diterima secara peraturan seperti apa namanya yang sudah disahkan gitu ya atau dibolehkan. Kemudian produk salut gula ini secara estetik menyenangkan. Jadi keuntungannya demikian. Kalau salut gula kekurangannya apa? Yang pertama peningkatan biaya pengemasan dan pengiriman produk akhirnya lebih tinggi. Kemudian regas dan rapuh dibandingkan yang salut film atau salut enterik.
Kemudian keberhasilan produk ditentukan oleh tenaga penyalur yang berpengalaman. Jadi untuk salur gula ini memang prosesnya ada sedikit ini ya rumit gitu sehingga tenaga penyalur atau yang melakukan penyalur itu harusnya berpengalaman. Pengkilapan pada tahap akhir membuat imprinting lebih sulit. Jadi karena memang diharapkan untuk salur gula itu di akhirnya nanti kalau sudah jadi dia harus kelihatan mengkilap gitu. Nah, itu menjadi satu tantangannya ya, menjadi satu kekurangannya sehingga kalau misalnya tidak mengkilap dianya itu apa namanya bisa dikatakan tablet salur gula yang gagal gitu. Kemudian kekomplekan prosedur dan formulasi sehingga proses diotomatisasi ya. Jadi karena tadi disampaikan bahwasanya proses salur gula itu agak banyak itu prosesnya ya. Nanti kita lihat seperti disampaikan di video tadi ada sealing, ada subcoating ya dan lain sebagainya. Jadi karena banyaknya prosedur yang dilakukan, jadi bisa saja mempengaruhi atau mempersulit proses diotomisasi. Nah ini dia tablet salur gula itu prosesnya yang pertama di sealing namanya ya atau diisolasi, kemudian di subcoating dilapisi lapisan dasar, kemudian di smoothing dihaluskan, kemudian diberikan color coating atau diberikan pewarna, kemudian polishing atau dikilapkan ya. Nah, sealing atau isolasi tujuannya buat apa? Melindungi stabilitas tablet inti baik secara fisik ataupun secara kimia gitu. Nah, bahan-bahan sealing itu diantaranya adalah selak ya, HPMC, PVAP, sama CAP ya. Di mana untuk bahan sealing ini biasanya menggunakan pelarut organik yang konsentrasinya 15 sampai 30%. Kemudian proses tahap berikutnya dari salur gula ini namanya subcoating atau pelapisan dasar. Itu tujuannya membulatkan sudut-sudut tablet ya. Jadi prosesnya larutan pengikat dulu ya, sirup subcoat hangat ya biasanya ditambahkan oleh akasia dan gelatin gitu, sebagiannya harus kering, kemudian menjadi serbuk ya. Seperti powder itu seperti kalsium karbonat, kalsium sulfat, talak, kaolin, amilum, dan aksia. Untuk menghindari permukaan tablet yang kasar, perhatikan keringan pada tablet. Itu proses yang kedua. Kemudian proses yang ketiga, itu adalah smoothing dan coloring ya. Jadi bagaimana menutupi cacat pada permukaan tablet yang disebabkan oleh tahap pelapisan dasar tadi dan dengan memberikan warna. Jadi pada saat smoothing itulah kalau misalnya tadi ada beberapa pada tahap coating itu ada yang cacat gitu ya, di tahap smoothing ini diperbaiki gitu. Dengan cara apa prosesnya? Pemberian sirup yang di dalamnya tersuspensi subcoat powder, kemudian pemberian sirup berwarna, kemudian pemberian sirup bening. Kemudian tahap berikutnya adalah polishing atau pengkilapan. Ya, seperti dikatakan di awal tadi bahwasanya tablet salur gula itu harus mengkilap ya. Jadi hasil jadinya harus mengkilap gitu. Nah, dilakukan biasanya dalam panci salut yang dilengkapi dengan kain kampas, di mana bahannya biasanya larutan wax dalam pelarut organik atau alkohol seperti beeswax ya, carnauba wax, camellia wax gitu ya. Kemudian campuran serbuk halus dari wax kering. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi proses salut gula itu ada yang namanya sealing. Ingat ya, seperti kalau di ujian. Yang kedua adalah subcoating. Yang ketiga adalah smoothing, yang keempat color cutting, yang kelima adalah polishing. Nah, ini biasanya masalah dalam penyaluran gula itu ada beberapa hal gitu ya. Pertama yang menggunakan pewarna yang larut air ya, itu masalahnya biasanya pewarnaan tidak homogen, migrasi warna atau pemujatan, jadi warnanya itu tidak tampak bagus gitu ya. Kalau permasalahan pada warna yang tidak larut air, ini migrasi warna terhindarkan. Kemudian stabilitas terhadap cahaya lebih baik, warna yang tidak homogen, jarang ditemukan, atau waktu pencetatan relatif lebih singkat. Ya. Kemudian produk akhirnya untuk berapa masalah tentang gula itu ada namanya chipping, cracking, non-drying coating, nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Ada namanya twinning, blooming, dan sweating, kemudian marbling. Nah, tablet intinya itu permasalahannya ada di kerasannya, permeability, dan kecenderungan laminasi.
Nah, ini contoh penyalut yang buruk seperti ini. Jadinya kalau misalnya hasilnya yang gagal ya. Jadi bisa kita lihat bagaimana dari segi bentuk dan warnanya gitu ya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini bagaimana proses di dalam penyalut itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada zona 1 ini ya. Tablet sangat berdasarkan dengan gerakan yang lambat mengikuti perputaran sumbu tablet tidak teratur gitu ya. Kemudian di zona yang kedua, tablet mempunyai ruang gerak yang cukup besar, longgar dan kecepatan gerak tablet cukup gerakan hanya terlihat pada permukaan, sedangkan gerakan pada dasar panci tidak terlihat. Jadi makanya tadi disampaikan di awal bahwa tablet-tablet yang digunakan untuk disalur itu harus yang kuat dan tidak gampang sumbing gitu ya. Kemudian tablet zona yang ketiga, tablet akan jatuh secara bebas dan daerah ini adalah daerah di mana energi potensial dan kecepatan gerakan tablet yang paling tinggi. Jadi dalam proses pembuatan tablet salut itu ada zona-zonanya gitu ya. Nah, disinilah nanti bisa kita lihat gitu ya kalau seandainya karena kita tidak ada alatnya, makanya kemarin divideokan di praktikum. Tapi yang jelas bisa kalian bayangkan tadi ya di video tadi, tapi sayangnya dia manual itu ya, menggunakan tangan gitu. Bagaimana prosesnya disalut gitu ya. Kalau di industri itu sudah menggunakan alat ya, sudah menggunakan alat. Jadi kelihatan bagaimana di setiap zona-zonanya itu ada terjadi hal-hal yang bisa kita bahas di sana gitu. Jadi pada intinya adalah pada proses pembuatan tablet salut ini, salut gula terutama gitu ya yang kita bahas ini, dia harus harus hasilnya itu nanti harus licin, mengkilap dan lain sebagainya gitu ya. Ini contoh tablet gula yang ada di pasaran. FG Troches pernah di ini belum ya? Udah tahu atau belum ya? FG Troches ini termasuk antibiotik ya. Termasuk antibiotik yang biasa kita gunakan kalau misalnya kita radang gitu. Nah, ini juga salah satu bagaimana kalau begitu kita radang gitu ya, kita radang. Nah, ini salah satu obat yang bisa digunakan adalah FG Troches. Sebelum menggunakan dexamethasone gitu ya, mungkin coba dulu FG Troches gitu ya. Karena kalau misalnya dalam pengobatan itu nanti kalian akan belajar di farmakoterapi, yaitu harus dari yang dulu dari yang dosisnya atau efek efek sampingnya yang kecil dulu gitu ya. Kalau hanya radang-radang kecil, ya mungkin bisa menggunakan strepsil gitu ya. Permen strepsil itu mungkin kalian tahu. Yang biasa ada di Indomaret dan Alfamart juga ada yang menjualnya, bukan hanya di apotek gitu ya. Strepsil, kalau misalnya nggak mempan dengan strepsil, mungkin bisa menggunakan FG Troches. Nah, tapi kalau sudah nggak mempan juga menggunakan FG Troches ini, biasanya baru kita beli dexamethasone untuk radang tenggorokan ya. Nah, tapi di sini untuk contoh dari tablet salut gula itu adalah FG Troches ya. Jadi bisa kalian kalau misalnya ada radang, mungkin bisa beli sehingga tahu bagaimana contoh tablet salut gula tersebut. Kemudian salut film ya dalam proses merupakan satu definisi proses kompleks yang melibatkan teknologi polimer dengan teknik kimia dan farmasi dalam bentuk lapisan 20 sampai 200 QM ya pada sebelasnya gitu ya. Di mana keuntungannya yang pertama peningkatan bobot lebih kecil 2 sampai 4%, sementara salut gula itu sampai 50 sampai 100%. Jadi bobotnya lebih kecil kalau salut film ini dibandingkan dengan tablet salut gula. Prosesnya lebih cepat, efisiensi lebih baik, fleksibilitas lebih besar dalam optimasi formulasi dan prosesnya juga sederhana. Kemudian digunakan untuk produk farmasi yang luas seperti tablet kaplet, granul, serbuk, kristal obat. Jadi kalau salut film ini lebih sedikit mudah gitu ya dibandingkan dengan salut gula. Dimana kalau salut gula tadi memang prosesnya itu biasanya karena memang harus tampilannya tadi seperti disampaikan harus seperfect mungkin, licin dan mengkilap yang biasanya dilakukan oleh
tenaga yang lebih berpengalaman. Kalau yang salut film ini lebih sederhana biasanya ya. Jadi agak lebih mudah dibandingkan dengan tablet salut film. Di mana prosesnya hanya spraying, ya, kemudian wetting, spreading, dan di coating. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi mutu dari salut film. Yang pertama adalah tablet intinya, di mana tablet inti kandungannya seperti apa, porositasnya gimana, kasaran permukaannya seperti apa. Itu faktor yang mempengaruhi yang pertama. Yang kedua, larutan penyalut digunakan. Apakah kandungannya padat, kental, dan tegangan permukaannya bagaimana. Kemudian alat penyemprot yang digunakan dalam penyalutan tersebut, ya, apakah rancangan nozzle gitu. Nanti kalian belajar bagaimana nozzle itu mungkin di semester atas ya, semester 6 gitu. Jadi nanti ada yang namanya rancang nozzle gitu. Nanti kalian akan mengetahuinya. Kemudian faktor berikutnya adalah kondisi pengeringan, kemudian kecepatan penyemprotan, ya, kemudian kandungan padat dalam cairan penyalut. Ini kandungan dalam salut film apa saja? Yang pertama pelarutnya, ya, kalau pelarut digunakan seperti ini ya, ada air, alkohol gitu dan sebagainya. Kemudian pewarna, ada pewarna sama seperti salut gula tadi, ada yang larut air, ada juga yang tidak larut air. Kemudian pembentuk film atau polimernya, ini pengaruh pada viskositas dan berat molekulnya. Kemudian ada pekilap, surfaktan, dan pengenyal atau plasticizer, ya. Sifat-sifat penyalut, ya, dari salut film larut dalam pelarut yang digunakan untuk proses penyalut, kemudian produk yang dihasilkan nampak anggun gitu ya, stabil dalam keadaan panas, cahaya, kelembaban udara, dan substrat yang akan disalut, tidak memiliki warna, rasa, dan bau, tidak interaksi dengan zat tambahan yang lain, tidak toksik, tidak memiliki efek farmakologis, dan boleh dipakai ke partikel tablet. Tahan terhadap sifat mekanik atau keretakan gitu ya. Ini sifat-sifat dari penyalut gitu ya. Untuk tablet salut film sendiri itu lebih secara fungsional itu lebih memodifikasi sifat perluasan aktif seperti salut enterik dan salut lepas lambat. Jadi kalau ditanya bagaimana secara fungsional kok ada tablet salut gula pak dan tablet salut film dan salut enterik, nah ini balik ke fungsionalnya ya. Bagaimana kalau fungsional dari tablet salut film ini mungkin nanti sama seperti salut enterik juga gitu ya, dan salut lepas lambat gitu, dimana nanti kita bisa modifikasi pelepasan zat aktifnya itu bisa terkontrol atau dikendalikan. Sementara untuk non fungsionalnya ya itu ada dapat meningkatkan penampilan tablet, artinya mudah ditelan gitu ya. Kemudian stabilan produk dan penutupan rasa tidak enak. Kemudian ini ada bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan salut film itu ada polimer ya. Polimernya apa saja? Yang pertama itu mungkin ada selulosa, HPMC, HPC. Nah ini nanti akan kalian belajar setelah di semester atas nanti ya, bagaimana polimer-polimernya apa saja digunakan. Kemudian plasticizer seperti gliserol, propylene glycol, PEG, sama trisetin ya. Kemudian bahan berikutnya adalah pewarnanya. Nah, ini nanti kita akan bahas di tablet lepas lambat. Kemudian yang berikutnya salut enterik, ya. Tablet yang disalut dengan polimer tertentu agar tetap utuh di lambung, akan tetapi segera hancur ketika sampai di usus. Ini salut enterik biasanya adalah tablet-tablet salut tablet-tablet yang diharapkan tuh diabsorpsinya di usus, bukan di lambung ya. Jadi begitu masuk ke tubuh kita, dia tidak diharapkan melewati lambung gitu, sehingga sampai ke usus. Untuk kalian ketahui bahwasanya kadang gitu ya, seperti dikatakan di awal tadi, ada beberapa kasus tablet konvensional biasa yang nggak disalut gitu ya, akan mudah diganggu gitu ya, kestabilannya atau efektivitasnya oleh cairan lambung gitu. Nah, biasanya lambung ini lebih asam ya. Nah, ini biasanya kalau salut enterik itu biasanya digunakan untuk yang sifatnya basah, seperti yang usus gitu ya. Jadi obat-obat yang
bersifat basa itu biasanya diabsorpsi di usus. Kalau yang asam gitu ya, biasanya di lambung gitu ya. Kalau kita contohkan obatnya ya, kalian tahu lah ya, kalau obat lambung itu biasanya penggunaannya sebelum makan biasanya, ya. Kalau di usus itu biasanya digunakan setelah makan. Apa tujuan dari salut enterik? Pertama, melihara efektivitas obat tidak stabil dalam zona asam, ya. Kemudian mengurangi mual pendarahan terjadi pada penggunaan obat yang mengiritasi mukosa lambung. Nah, ini tujuan salut enterik. Kemudian jenis polimer digunakan, mungkin hampir sama juga tadi dengan salut film ya. Ada selulosa asetat, phthalat, ada selulosa asetat trimelitat gitu ya. Kemudian provinil asetat phthalat, kemudian HPMCP, kemudian HPMLAS. Nah, ini untuk salut sterilis nanti mungkin bisa kita bahas di tablet lepas lambat. Nah, ini juga ada masalah dalam tablet salut film gitu ya. Ada 6 ini, cuma nanti juga kita akan bahas di permasalahan dalam pembuatan tablet di pertemuan berikut. Ini alat penyalut ya, yang biasa digunakan gitu, panci salutnya. Nah, jadi dia nanti akan dimasukkan dalam panci itu, nanti akan bergerak di situ ya, dan tabrakan satu dengan yang lainnya, sehingga tadi syarat untuk tablet disalut itu harus keras dan tidak boleh mudah tergores gitu ya. Ini water filternya. Demikian mungkin itu ya sebagai penjelasan untuk tablet salut gitu ya pada pertemuan hari ini, karena memang sudah waktunya jam 3:30. Mungkin sampai di sini. Kalau misalnya nanti ada waktu kita akan evaluasi kembali, kita ulang di pertemuan yang terakhir nanti gitu ya. Mulai dari awal sampai akhir nanti kita evaluasi lagi untuk mempermudah ingatannya apa saja yang penting terkait tablet salut ini. Apakah nanti di gula, film dan enterik gitu ya. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada sore hari ini gitu ya. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang didapatkan dari pertemuan hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya di hari Selasa sekitar jam 2 juga ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan gitu. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, terutama tadi sudah mencoba masuk